saya dan teman-teman akan mewawancarai salah satu narasumber. Ya, Pak, sama memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktunya. Kami atau saya memperkenalkan diri. Saya dan nama saya Iwayan Wirian Barel, salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Madel dan kesehariannya bertugas di sana. Sebelum nikah di sini saya dan teman-teman akan mewawancarai beliau sedikit tentang peranan guru menilai siswa dalam pembelajaran daring dan online. Mungkin pertanyaan pertama bisa dibacakan oleh Bu Sari. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana sistem penilaian siswa dalam pelajaran daring? Seperti sistem pelajaran, apakah siswa memahami apa yang guru sampaikan? Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami mencoba untuk memberikan jawaban, walaupun jawaban itu tidak begitu sempurna. Apalagi menjelaskan tentang sistem penilaian. Kalau kita bicara tentang sistem penilaian, ini sebelumnya dalam keadaan normal, itu kan harus kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran, baik itu selama 1 semester maupun 1 tahun. Di dalam melakukan evaluasi, tentu kita melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan itu kalau berdasarkan kurikulum 2013 ada namanya penilaian pengetahuan. Kita menilai pengetahuan siswa, melakukan penilaian terhadap sikap siswa, dan melakukan penilaian keterampilan. Itu dalam keadaan pembelajaran normal. Bagaimana sekarang kalau kita di situasi kurikulum yang seperti sekarang ini, yang namanya disampaikan oleh Pak Menteri itu adalah kita dalam keadaan darurat. Semua dalam keadaan darurat, kurikulum pun bisa dikatakan darurat, situasi darurat. Tujuan pembelajaran itu tidak mesti harus sesuai dengan apa yang menjadi harapan tujuan daripada kurikulum itu sendiri. Karena situasinya darurat dan keadaan COVID-19 ini, yang paling penting itu yang ditemakan adalah keselamatan siswa. Bukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai sepenuhnya. Yang penting anak-anak itu sehat, pembelajaran bisa dilaksanakan walaupun tidak sempurna. Seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana caranya melakukan sebuah penilaian? Nah, kalau kami di SMA Negeri 1 Margel, kita belajarnya adalah melalui kegiatan daring, tidak melalui kegiatan tatap muka. Sudah pasti di dalam kegiatan pembelajaran yang namanya belajar jarak jauh, banyak permasalahan yang dihadapi. Ya, permasalahan yang dihadapi tidak hanya pada siswa, permasalahan itu juga terjadi pada guru itu sendiri. Apalagi yang sifatnya darurat, mendadak, untuk sementara apapun bisa kita lakukan. Tapi tetap kita mengacu kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pak Menteri di dalam melakukan penilaian. Karena itu harus kita lakukan. Contoh, kalau kita misalnya melakukan pengetahuan, kita akan belajarnya dengan menggunakan macam-macam yang bisa kita gunakan. Tetapi karena situasi dan kondisi yang darurat, kondisi orang tua siswa, kondisi siswa, belum lagi kondisi seperti sekarang ini, banyak permasalahan. Sehingga pembelajaran online, daring ini tidak bisa maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita belajar, kalau kebiasaan kita di SMA Negeri 1 Margel, kita menggunakan daring itu menggunakan grup WA. Salah satu media yang umum kita pakai itu dengan menggunakan WA. Kemudian kita juga menggunakan Google Classroom. Ketika kita melakukan evaluasi juga kita menggunakan Google Form. Materi atau soal itu kita bisa kirimkan di sana. Tetapi permasalahannya sekarang adalah seperti ini. Kadang-kadang kita mengirimkan tugas, siswa itu tidak bisa tepat waktu mengirimkan tugasnya. Kita tidak bisa menuntut siswa itu harus mengumpulkan tugas pada hari ini jam ini. Tapi dalam kenyataannya, ini kenyataan yang Pak sampaikan bahwa di antara sekian anak-anak itu yang kita berikan tugas itu tidak semuanya bisa mengumpulkan tugas. Mungkin permasalahannya kita tidak bisa memutuskan karena permasalahan di masing-masing keluarga siswa itu beda-beda. Mungkin dari segi faktor ekonomi, mungkin faktor sarana dan prasarana. Bisa jadi di dalam keluarga itu pun tidak ada yang memiliki HP. Bisa jadi itu. Bahkan kemarin ada kasus satu HP dipakai satu keluarga. Bagaimana kita bisa belajar, mengharapkan pembelajaran online ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Belum lagi orang tuanya di PHK,
tidak punya penghasilan, apa yang bisa dipakai untuk membeli paket? Walaupun ada subsidi paket dari pemerintah itu kan tidak seberapa. Itu masalah. Oke, sedikit masalah nilai, itulah seperti itu permasalahannya di lapangan. Tapi tetap kita sebagai guru melakukan kewajiban karena itu tugas kita melakukan penilaian. Tetapi tetap kita berupaya walaupun pada saat waktu yang ditentukan tidak mencapai apa yang kita harapkan, tapi tetap tugas kewajiban guru itulah memberikan kewajiban kepada anak-anak untuk mengumpulkan tugas-tugas baik itu lewat LKS dan lain sebagainya, supaya anak-anak itu tetap ada punya nilai. Itu kebijakan yang dilakukan kami di sekolah kami, tidak harus mesti mengikuti aturan yang ada. Yang penting kita tuntut anak-anak itu mau mengumpulkan tugas, mau melakukan kewajibannya walaupun sedikit terlambat. Baik itu menggunakan media, kalau dia tidak bisa, dia bisa menggunakan secara manual. Dia menulis sendiri, kemudian dia membawa ke sekolah, menyetor kepada guru yang bersangkutan. Yang penting tugas-tugas itu nyampe ke guru yang bersangkutan. Itulah kurang lebih kalau penilaian pengetahuan yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada penilaian yang lain mungkin yang mau ditanyakan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah di sini apa saja yang dinilai dari guru dalam pelajaran online atau daring? Mungkin dari nilai sikap, mungkin nilai keterampilan, atau nilai tugas. Nah, ini kan apa siswa sudah mengirimkan tugas, sedangkan secara online atau daring, guru kurang mengetahui atau sikap dan perilaku siswa karena tidak bisa bertemu langsung gitu Pak. Oke, kembali Pak untuk mencoba untuk menjelaskan. Di dalam penilaian itu yang kedua kita menilai sikap siswa. Kalau tatap muka, kita bisa berhadapan langsung dengan anak-anak di kelas. Itu kan semua gerak-gerik siswa, sikap siswa bisa kita amati. Tidak ada yang lolos dari pengamatan. Kemudian dengan adanya sistem pembelajaran online, sedangkan anak-anak itu tinggalnya di rumah, kita ada di rumah, belajar di rumah gitu artinya. Akhirnya kita, apalagi Bapak mengajar murid kelas 10, murid baru, mengajar anak-anak yang kita tidak begitu kenal, bahkan mukanya pun kita tidak begitu paham betul mengenal wajah muka seperti apa. Inilah permasalahan yang kita hadapi. Berbagai upaya telah kita lakukan, tapi dalam kenyataannya permasalahan ini tetap muncul. Tapi tetap kita berupaya mengadaptasi kebiasaan seperti sekarang ini, harus kita mengikuti. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin harus mengikuti. Karena apa? Karena dalam penilaian sikap itu harus kita melakukan penilaian sikap. Salah satu contoh misalnya, sebelum mulai pembelajaran, biasa Pak mengucapkan selamat pagi anak-anak. Ketika di WA grup itu hanya 1, 2, 3 orang yang memberikan respon, itu kan bisa kita nilai dari sikap kerjasamanya. Dari sikap kehadiran. Ya, itu salah satu kehadiran itu menentukan sikap, disiplin. Ketika yang memberikan respon selamat pagi Bapak, gitu misalnya, hanya 5 orang, itu yang sisanya itu kemana? Ya, itu juga tergantung sikap. Ya itu kan sifatnya Bapak juga tidak berani memutuskan menilai langsung. Ya. Mungkin pada saat itu bisa terjadi begitu banyak permasalahan. Kita tidak bisa menarik sebuah keputusan anak kelas 10 ini seperti ini sikapnya. Tapi tetap komunikasinya di dalam jam pelajaran juga bisa di luar kita melakukan. Kenapa pada saat itu? Oke, selanjutnya Niki juga benten nilai keterampilan. Bagaimana guru menilai siswa dalam nilai keterampilan itu Pak, dalam keadaan online atau daring? Oke, baik. Ketika kita memberikan penilaian terutama di keterampilan, situasi seperti sekarang ini sedikit agak bermasalah. Bermasalah yang Bapak maksudkan itu adalah kendala yang kita hadapi banyak. Tapi kita sebagai guru karena punya tanggung jawab harus kita melakukan penilaian. Karena penilaian itu merupakan salah satu untuk melakukan evaluasi. Apalagi yang untuk masalah keterampilan. Bersyukurlah Bapak itu juga mengajar pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Mui, di mana di dalam melakukan penilaian keterampilan itu Bapak kan mengajar PKU. Tugas yang Bapak berikan itu terutama dalam hal kerajinan. Untuk mendapatkan nilai keterampilan itu
ketika kita memberikan tugas membuat sebuah kerajinan, Bapak menyuruh anak-anak itu membuatkan sebuah dokumen berupa video bagaimana dia itu melakukan kegiatan mulai dari pengumpulan bahan baku, proses pembuatan, kemudian sampai kepada finishing, itu semua direkam. Direkam kerjanya, direkam juga kegiatan kelompoknya. Di sana akan kelihatan partisipasinya ketika ada kelompoknya 4 sampai 5. Siapa yang lebih aktif, siapa yang lebih banyak menonton, itu kan terpantau semua. Sehingga kita bisa membedakan antara si A berapa yang layak kita memberikan nilai. Tidak fokus kepada produknya, tapi prosesnya. Karena di keterampilan itu kan proses. Itu yang Pak lakukan, sehingga walaupun tidak sempurna, tapi mendekati kesempurnaan. Kalau kita langsung kan gampang kita melihat di kenyataan itu tatap muka. Ini kan belajarnya ya jauh, pasti itulah kendalanya. Kurang lebih seperti itu kalau kita menilai sebuah keterampilan. Baik Pak, di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana upaya guru dalam menilai keaktifan siswa dalam pembelajaran daring? Kalau melihat atau bagaimana menilai keaktifan siswa, itu kan juga menyangkut masalah sikap siswa. Kalau siswa yang aktif, contoh misalnya kalau Pak pagi-pagi mengajar, ketika sudah mulai jamnya Pak ucapkan selamat pagi sebelum mulai pembelajaran. Kadang-kadang anak-anak itu tidak begitu banyak yang memberikan respon, kadang-kadang 5 sampai 10 orang. Kemudian sisanya itu kemana? Dari jumlah siswa kurang lebih 35 sampai 40 itu kan bisa, untuk sementara bisa kita menilai, oh si A Sering aktif. ya, karena keaktifannya absensi semua Pak, buatkan dokumennya, cetak kecil itu untuk supaya tidak begitu jauh melempas ketika kita menentukan keaktifan siswa. Kadang-kadang pada saat absen hanya hadir 20, sisanya kemana ini? Apakah siswa itu hadir atau bagaimana? Tapi tetap Pak melakukan tindak lanjut, mungkin setelah selesai pembelajaran atau malamnya Pak kontak siswa itu, tetap di grup Pak menyampaikan tadi pagi yang tidak ngabsen itu bagaimana, sehingga masing-masing anak itu memberikan penjelasan. Itulah yang Pak lakukan di dalam melakukan penilaian sikap siswa. Itu masalah kehadiran. Kalau sikap itu kan luas, tidak hanya menyangkut sikap dalam pembelajaran kita. Itu kalau sikap itu luas, spiritualnya tentang ini kan anak-anak kadang-kadang untuk menentukan, jangan sampai kita memberikan nilai A, sedangkan siswa yang bersangkutan sikapnya misalnya kondisinya C gitu. Sembahyang nggak pernah, tulisan dia nggak pernah di rumahnya gitu misalnya. Kita memberikan nilai A kan sudah tidak tepat itu. Minimal bagaimana kita mendapatkan informasi bahwa anak-anak itu sikap spiritualnya juga bagus. Kita kan punya nomor HP orang tuanya, kita bisa komunikasi dengan orang tuanya, kita pancing orang tuanya, apakah si anak pagi-pagi ini dia sudah melakukan tulisannya kayak di Merajan atau bagaimana, untuk mengetahui sikap spiritual anak ini bagus atau bagaimana dia beretika dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan teman-temannya, itu kan bisa kita dapatkan informasi dari lingkungannya juga. Tapi sedikit sih agak susah gitu, tapi kan tetap kita berupaya supaya dapatlah gambar sedikit tentang anak ini sikapnya seperti apa. Itu masukan-masukan yang kita bisa dapatkan dari temannya, mungkin dari kerja kelompoknya, mungkin dari orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Kurang lebih seperti itu kalau Pak biasanya melakukan evaluasi. Selanjutnya Niki, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara guru menilai ujian akhir semester dalam pelajaran daring atau online? Di dalam melakukan penilaian akhir semester itu kan sudah jelas ada jadwal, sudah ada jadwal dari lembaga, kita dapat hari apa, jam berapa. Di mana dalam melakukan penilaian itu kita menggunakan fasilitas yang namanya Google Form. Kita membuat soalnya di sana, kemudian kalau kita sudah dapatkan linknya, kemudian kita kirimkan di Google Classroom. Karena anak-anak itu semua sudah punya kode kelas yang tersendiri, sehingga kita tinggal mengirim di sana, sudah dijadwalkan di sana, sehingga anak-anak itu bekerja di sana. Kita juga gampang menilai, sudah poin sudah kita dapatkan, tidak kita lagi memeriksa, sudah dapat poin. Kemudian dari poin itu kita sekarang menggabungkan dengan nilai-nilai kesehariannya dia, tugas-tugasnya apa yang mereka sudah lakukan. Kemudian ketika sudah kumpul semuanya, kita rata-ratakan, kemudian kita konversi, masukkan ke konversi nilai,
itu akan muncul dengan sendirinya nilai daripada masing-masing siswa. Itu yang Pak lakukan. Oke, cukup sekian pertanyaan dari saya dan teman-teman. Mungkin Nike, wawasan Bapak mengenai peranan guru dalam menilai siswa dalam pelajaran daring dan online. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai-